Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Nani. Kali ini kita masih membahas tentang bilangan pecahan untuk materi operasi hitung campuran bilangan pecahan. Operasi hitung campuran bilangan pecahan konsepnya itu sama saja dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kita akan memiliki prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kerjakan yang ada di dalam tanda kurung, kemudian bilangan yang ada pangkatnya, kemudian perkalian atau pembagian yang terlebih dari kiri, kemudian yang keempat adalah penjumlahan atau pengurangan yang dimulai juga dari yang sebelah kiri. Kita coba dengan contoh. Misalnya 2/3 kali dalam kurung 1/2 ditambah 1/2 kurang 2/3 bagi 2/5. Oke, untuk mengikuti aturan operasi hitung campuran, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di dalam tanda kurung. Lalu karena ini bilangannya adalah bilangan pecahan campuran, maka kita juga akan merubah bilangan yang pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Yang ada di dalam tanda kurung juga bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, atau kita pakai cara lain, yaitu memisahkan bilangan bulat. Ini bilangan bulat 1, 1, dan 2 dari pecahan campuran ini. Jadi misalnya 2/3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/3, didapat dari 3 kali 2 ditambah 2 maka menjadi 8/3. Kemudian yang ada di dalam kurung sendiri, bilangan bulat 1, 1, dan 2 kita pisahkan. 1 tambah 1 kurang 2. Kemudian untuk pecahannya ada 1/2 tambah 2/3 kurang 1/3. Kemudian dibagi dengan 2/5 menjadi 12/5. Didapat dari 5 kali 2, 10 ditambah 2. Untuk pembilang maka menjadi 12/5. Yang berikutnya kita hitung, ini 8/3-nya tetap. Yang di dalam kurung sendiri ada 1 tambah 1 kurang 2 untuk bilangan bulatnya. Kita hitung 1 tambah 1 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 0-nya tidak ditulis lagi. Kemudian untuk 1/2 ditambah 2/3 kurang 1/3, ini kita samakan penyebutnya. Untuk menghitung operasi ini maka kita samakan penyebut dengan KPK adalah 6. KPK 6, maka penyebutnya sudah kita ganti dengan 6 di sini. Karena penyebut berubah maka pembilangnya juga ikut berubah. Dapat 3 dari mana? Ini 3 didapat dari 6 bagi 2. Untuk penyebut yang lama, 6 bagi 2 sama dengan 3, kemudian 3-nya dikali dengan 1 maka sama dengan 3. Lalu yang kedua, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 dikali 2 untuk pembilang yang lama maka sama dengan 4. Yang berikut lagi ini 6 dibagi 3 sama dengan 2 juga, 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka menjadi 3/6. 4/6 kurang 2/6 dibagi dengan 2/15. Oke, kita hitung yang di dalam kurung sesuai urutannya. 3 tambah 4 7, 7 kurang 2 sama dengan 5. Maka yang di dalam kurung sendiri hasilnya adalah 5/6. Jadi 8/3 kali 5/6 dibagi 2/15.
Ini operasi bagi, kemarin sudah dibahas, adalah kebalikan dari perkalian, maka bilangan pembagi 2/15 ini kita ubah menjadi 8/3 kali 5/6 kali, yang tadinya bagi sudah berubah menjadi kali, 5/12, yang tadinya 12/5 berubah menjadi 5/12. Lalu kita hitung 8 kali 5 kali 5, atau kita sederhanakan dulu. Karena di sini ada bilangan 8 dan 6, kita mencari FPB dari 8 6 yaitu 2, maka kita bagi 8 bagi 2 sama dengan 4, kemudian 6-nya juga kita bagi 2 maka sama dengan 3. Nah, berikutnya untuk 4 yang sudah ada di sini sudah diganti 8 dengan 4, dan 12 kita perhatikan ada juga FPB-nya yaitu 12, sehingga kita bagi kembali 4 dibagi 4, 12 juga dibagi 4, maka sama dengan 1. Ini 12 bagi 4 sama dengan 3, sehingga yang tersisa 1/3 kali 5/3 kali 5/3. Ini bukan berarti harus kita menyamakan penyebut ya, ini kebetulan karena dibagi dan hasil sisanya itu sama dengan 3. Kemudian kita hitung 1 kali 5 kali 5, 25, kemudian penyebutnya 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi jawabannya adalah 25/27. Atau kalau kita mau hitung secara langsung sebelum kita membagi dengan FPB seperti tadi, kita bisa hitung 8/3 kali 5/6 kali 5/12. Ini kita sudah balik, maka sama dengan kita hitung seluruhnya 8 kali 5 40 kali 5, maka jawabannya adalah 200/216. 216 ini didapat dari 3 kali 6 kali 12. Ini kemudian kita sederhanakan dengan mencari FPB dari 200 dan 216 yaitu 8. Masing-masing kita bagi dengan 8, maka hasilnya sama dengan 25. 200 bagi 8 25, 216 bagi 8 27, sehingga sama dengan 25/27. Sama kan hasilnya? Contoh lagi, misalnya saya punya 1/2 kali 1/3 tambah 2/9 bagi 10/6. Yang masih bilangan campuran ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 1/2 kali 4/3. 4-nya didapat dari 3 kali 1 3 ditambah 1 4. Jadi 4/3 tambah 2/9 ini sudah diubah dari operasi pembagian, kita ubah menjadi operasi kali, kemudian bilangan pembaginya 10/6 berubah menjadi 6/10. Kemudian kita tinggal menghitung, karena ada kali, ada tambah, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah operasi kali. Sehingga sama dengan 1 kali 4 4, kemudian 2 kali 3 6, kemudian ini ditambah untuk perkalian yang satunya lagi 2 kali 6 12, 9 kali 10 90. Nah, ini ada penyebut 6 dan 90. Kita cari KPK dari 6 dan 90 yaitu 90. Kita samakan penyebutnya dengan 90. 90 bagi 6 dikali dengan 4 maka sama dengan 60. Kemudian 90 bagi 90 dikali 12, 90 bagi 91 kali 12 tetap 12. Kemudian ini kita jumlahkan 60 ditambah 12 sama dengan 72/90. Untuk 72/90 jika kita sederhanakan maka kita akan gunakan FPB-nya yaitu 18. Ini masing-masing kita bagi dengan 18, maka hasilnya adalah 4/5. Contoh soal lagi, hitunglah operasi hitung pecahan berikut.
1/2/3 bagi 2 1/2 kurang 3/5 kurang kali 1/2/7. Ini juga kita buat pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka menjadi 5/3. 5-nya dapat dari mana? 3 kali 1 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian ini juga 2 kali 2 4 tambah 1 5 kurang 3/5 kali 9/7. 9-nya dapat dari 7 kali 1 7 tambah 2 9. Nah, ini ada operasi bagi, bisa kita balik menjadi perkalian. Maka menjadi 5/3 kali 2/5. Yang tadinya 5/2 berubah menjadi 2/5. Kurang 3/5 kali 9/7. 9/7. Ada operasi kali dan operasi kurang. Maka kita kerjakan yang lebih dulu adalah perkalian. 5 kali 2 sama dengan 10, 3 kali 5 sama dengan 15. Berikut yang satunya lagi, 3 kali 9, 27, 5 kali 7, 35. Oke, ini penyebut 15 dan 35, kita cari FPB-nya, KPK-nya, yaitu 105, maka kita samakan penyebut dengan 105. Penyebutnya berubah, maka penyebutnya juga berubah menjadi 70 dan 81. 70 dikurangi 81 maka sama dengan negatif 11/105. Karena negatif 11 dan 105 tidak ada FPB-nya, maka ini pecahan ini tidak bisa disederhanakan lagi. Berikutnya contoh soal, ini perkalian bilangan pecahan campuran dengan persen, kemudian dengan bilangan desimal, pecahan desimal. Maka kita akan ubah yang persennya menjadi pecahan biasa, yang pecahan campuran juga seperti itu diubah, yang pecahan desimal juga akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga menjadi 8/3. Untuk 2, 2/3 menjadi 8/3. 5% berarti 5/100. 0,4 karena satu angka di belakang koma maka 1/10, sehingga 0,4 dapat kita tulis dalam pecahan biasa 4/10. Kita hitung yang perkalian lebih dulu, 8 kali 5 dan 3 kali 100, maka 40/300 ditambah 4/10. Kita cari KPK 300 dan 10, yaitu 300. Kita samakan penyebut dengan 300, maka pembilangnya berubah menjadi 40 dan 120. Sehingga dijumlahkan menjadi 160/300. 160/300 kita cari FPB-nya untuk kita sederhanakan, yaitu 20, sehingga ini masing-masing kita bagi dengan 20, sehingga hasil akhirnya adalah 8/15. Berikut satu contoh lagi, masih dengan campuran persen dan desimal. Kita ubah dulu yang persennya dan desimalnya menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 1/2 bagi 2% menjadi 2/100. 0,15 karena 2 angka di belakang koma 1/100 maka menjadi 15/100. Oke, kemudian yang ini ada operasi bagi, kita balik menjadi operasi kali, sehingga menjadi 1/2 kali 100/2. Yang tadinya 2/100 menjadi 100/2 kali 15/100. Nah, ini kita lihat ada perkalian 1 kali 100, 2 kali 2 4, kita hitung satu-satu. Kemudian ini ada 100 untuk pembilang dan 100 juga untuk penyebut dari 15. Maka kita bisa bagi 100 bagi 100 sama dengan 1, sehingga yang tersisa 1 kali 15 dan 4. Jadi 15/4. Kita sederhanakan dengan membagi secara bersusun. Hasil akhirnya adalah 3/4. Oke, demikian penjelasan tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan.
dengan mengikuti aturan perhitungan yang dimulai dari yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian yang bilangan berpangkat, kemudian menyelesaikan perkalian atau pembagian yang terlebih dari sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan yang terakhir, penjumlahan ataupun pengurangan yang dimulai dari sebelah kiri. Mudah-mudahan untuk penjelasan tadi kalian dapat memahaminya, dan ini seperti biasa ada uji kompetensi. Silakan bisa dihitung untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mengikuti penjelasan materi tadi. Ada 3 nomor untuk dicoba di rumah. Demikian untuk penjelasan materi tentang pecahan, khususnya operasi campuran. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipelajari dengan baik. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe,